Dalam live breaking news bersama saya Seradita, anak Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid, resmi mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Deklarasi dukungan tersebut digelar di Hotel Borobudur, Jakarta pada Jumat siang ini. Sebelum memulai deklarasi, Yeni Wahid terpantau menikmati santap siang dengan sejumlah tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Salah satunya terlihat Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Haritanu, Bapak Arsyad Rashid, Bapak Andika Perkasa, Bapak Hasto Kristianto, Bapak Usman Tokan, Bapak Kodrat Syah, dalam perjalanan segenap jajaran pengurus partai yang telah hadir pada hari ini, segenap simpatisan dari Ganjar Mahfud, wabil khusus mereka yang ada dalam TPN, dan itu yang sangat dekat di hati saya, para kiai, para gus, para ning, dan seluruh warga Nahdien maupun kader Gus Dur yang telah hadir pada hari ini. Sebelum saya speak politik, kalau boleh saya minta izin untuk nembang sedikit mas. Kenapa sih mau nembang? Karena saya orang Jawa, dan orang Jawa itu diikat oleh nilai, dan ini adalah sebuah tembang yang luar biasa. Tembang ini ditulis oleh Sultan Agung Hamengkubuwono dari Serat Sosro Gending. Isinya adalah tentang nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tibalah saat untuk memilih dalam pemilu presiden 2024. Setelah sekian lama perenungan, pergulatan pemikiran, diskusi yang panjang, dan sejumlah ikhtiar batin yang kami lakukan, kami akhirnya berketetapan hati untuk mengambil keputusan. Pilpres merupakan ajang memilih pemimpin secara demokratis. Oleh karena itu, kita tidak perlu saling mencaci maki walaupun berbeda pilihan. Jangan sampai Pilpres menjadi ajang pecah belah di antara anak bangsa. Hadapi semuanya dengan riang gembira. Setelah Pilpres usai, semuanya kembali bersatu dalam rumah Indonesia. Indonesia adalah negara besar. Persatuan nasional tetap menjadi basis yang penting bagi upaya kita untuk membangun bangsa ini. Seperti kata sahabat saya, Pak Arsyad Rashid, kita boleh bertanding, namun tujuannya tetap adalah untuk bersatu. Jalan inilah yang perlu kita jaga. Jalan menjalin persatuan nasional, apapun perbedaan pilihan politiknya. Jangan tukar persaudaraan dengan permusuhan hanya karena kita beda kubu.
Seruan ini perlu kami kemukakan karena pengalaman 2 kali pilpres. Perbedaan itu begitu tajam sekali terasa di masyarakat. Kami berharap kejadian itu tidak akan berulang lagi. Kita satu saudara, kita bangsa Indonesia. Berpolitik secukupnya, ber-Indonesia selamanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu tahapan pilpres paling penting, yaitu pendaftaran capres-cawapres, telah usai dilakukan. Seperti yang diketahui bersama, ada 3 pasangan calon yang telah mendaftar. Bapak Anies Rashid Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Mahfud MD, serta Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Semuanya adalah kandidat yang merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Kita yakini program-program mereka semuanya adalah untuk kebaikan bangsa Indonesia. Sebuah bangsa besar dengan berbagai problem dan persoalan yang harus diatasi bersama. Indonesia harus dipimpin untuk bisa mencapai pimpinan, untuk keluar dari middle income trap, dari negara berkembang menjadi negara maju. Dan kami yakin semua kandidat ingin membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil, lebih makmur, lebih sejahtera, maju dan berdamai. Saya telah melakukan sejumlah perjalanan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, terutama basis para kader Gus Dur, di mana saya simpulkan bahwa keberlanjutan program pembangunan menjadi kunci keinginan dari masyarakat. Apa yang sudah dicapai dalam pemerintahan Presiden Jokowi harus kita teruskan dan harus kita sempurnakan untuk menuju Indonesia emas 2045. Dengan kata kunci keberlanjutan program, maka dalam proses diskusi pilihan kami mengerucut dari 3 nama menjadi 2. Dan pada titik ini menjadi 1 di antara kita. Tak mudah untuk menetapkan pilihan. Namun, kenapa tadi saya memulai dengan menembang sebuah lagu yang berjudul Roso Pangroso. Roso Pangroso itu artinya hati. Hati itu lebih tinggi makomnya, tingkatannya, derajatnya daripada rasionalitas. Hati itu lebih tinggi tingkatnya dari sekedar pikiran-pikiran semata. Hati itu selalu mengalahkan pikiran-pikiran kalkulatif, pikiran-pikiran penuh perhitungan. Karena itu, seperti lagu Raso tadi, antara rasionalitas dan hati, tetap hati yang menjadi patokan. Ada kedekatan rasa yang susah untuk digambarkan dalam sebuah penjelasan ilmiah dan rasional. Inilah yang menjadi landasan bagi kami untuk menambahkan pilihan. Profesor Dr. Mahfud MD adalah orang yang selama ini dekat dengan kami. Beliau adalah orang NU yang juga kader Gus Dur. Kedekatan ini tentu sudah berlangsung lama. Kedekatan yang terjalin sejak Gus Dur masih ada. Kami melihat Pak Mahfud MD merupakan sosok yang dibawa Gus Dur untuk menegakkan hukum di Indonesia. Konsistensi Mahfud MD dalam hal ini telah teruji. Mahfud juga merupakan sosok yang memperjuangkan pluralisme sebagaimana garis perjuangan Gus Dur selama ini. Dari masa ke masa. Karena kedekatan Roso tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami, barisan para kader Gus Dur, menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo. Kita membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.
atas inspirasi getaran vibrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, Yeni Wahid bersama barisan kader atau Barikade Gus Dur resmi mendeklarasikan dukungan terhadap calon Presiden Ganjar Pranowo dan calon Wakil Presiden Mahfud MD untuk Pilpres 2024. Yeni mengatakan bahwa Mahfud bukanlah orang asing baginya, sebab selama ini Mahfud dekat dengan para kader Gus Dur. Karena kedekatan tersebut, dia menegaskan dirinya bersama Barikade Gus Dur menyatakan dukungan untuk Ganjar dan Mahfud. Yeni menuturkan bahwa Mahfud MD adalah orang Nahdlatul Ulama atau NU yang juga kader Gus Dur. Menurutnya kedekatan dengan Mahfud bahkan sejak Gus Dur masih ada. Dalam acara deklarasi ini dihadiri pula oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, Wakil Ketua TPN Andika Perkasa, kemudian terpantau hadir pula Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo dan Sekjen Partai PDIP Hasto Kristianto. Yang menjadi suatu tembang yang mengingatkan bahwa politik itu digerakkan alam pikir dan alam rasa yang menyatu, bahwa politik itu digerakkan oleh hati nurani, tapi juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pemimpin itu harus berjuang bagi kepentingan rakyat. Karena itu tadi Mbak Yeni menyampaikan kedekatannya dengan Prof. Mahfud, kedekatan beliau dengan Prof. Mahfud dengan Gus Dur, sosok yang sangat kita hormati bersama. Maka Mbak Yeni Wahid tidak hanya melengkapi, menyempurnakan, menambah energi yang berlipat-lipat luar biasa terhadap khususnya gerakan perempuan, khususnya gerakan pluralisme, khususnya gerakan di dalam menjadikan politik ini syarat dengan gerakan hati nurani. Maka kita juga akan melihat bahwa apa yang disampaikan tentang Prof. Mahfud MD sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong Jawa, sebagai sosok yang nanti akan mendapatkan penugasan bersama-sama melakukan reformasi hukum agar sesuai dengan budaya bangsa kita di dalam merombak sistem politik yang sangat liberal, itu semuanya itu menjadi kompetensi yang luar biasa dari Prof. Mahfud MD, dan getaran itu sekarang semakin luas, apalagi dengan tembang Mbak Yeni kita masuk dalam satu koneksitas rasa semangat untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih kepada Mbak Yeni, tembangnya luar biasa. Kami begitu terharu dengan tembang tadi. Usia saya udah 56 kali ini tadi mendengarkan tembang Mbak Yeni yang luar biasa. Ini baru pertama kalinya. Maka itu menggerakkan rasa kita semua, dan mengakhiri saya persembahkan pantun. Ganjar Mahfud kedepankan budi pekerti, bangun daya unggul bangsa penuh percaya diri, keduanya jujur dan pemimpin berprestasi, perkuat Indonesia agar semakin berdikari. Terima kasih pantun yang kami persembahkan karena olahan rasa dari Mbak Yeni Wahid. Terima kasih Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Merdeka. Hari kami merdeka. Hidup Yeni Wahid. Saluan Nabi. Pantun berpantun, saya ngetik pantun. Boleh ya? Silakan Pak. Dulu. Kita berkumpul di Hotel Borobudur untuk merayakan bergabungnya Mbak Yeni Wahid di paslon Ganjar Mahfud. Marilah kita bersyukur mendapat kekuatan yang kalau Mbak Yeni ini kemudian itu NU ini apa kulturalnya pasti nanti bisa akan banyak. Suara untuk Ganjar Mahfud, setuju? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh
Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sekarang saya akan buka langsung sesi Q&A mobil khusus untuk teman-teman wartawan. Silakan. Ada teman-teman? Ada satu di belakang. Iya. Ini nih. Nanti dilihat ya, sebut nama. Assalamualaikum Mbak Yeni, saya Jihan dari Koran Tempo. Sebelumnya kan kalau dari yang saya tahu tidak hanya PDIP atau partai yang mendukung Mas Ganjar Mahfud yang melobi Mbak Yeni untuk merapat, tapi juga ada dari Nasdem, bahkan katanya juga menawarkan posisi cawapres sebelumnya. Ini kenapa akhirnya yang bisa mendirikan Mbak Yeni untuk merapat Ganjar Mahfud itu boleh disebut sedikit siapa? Itu aja. Mau langsung dijawab, Pak? Kalau jawaban saya singkat karena yang panjang itu sudah diberikan ya. Kalau karena saya orang itu, maka saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu istiqomah, ikuti kata hati. Ada lagi? Ya, silakan teman yang ada di belakang. Mbak yang ada di belakang. Ya. Selamat siang Mbak Yeni, Pak Arsya, Pak Andika, Pak Hari Kagu dan juga Mas Hasto. Saya Nabila Putri dari CNN Indonesia ini. Mohon izin untuk bertanya. Ini kan deklarasi dari Mbak Yeni sendiri disambut hangat gitu oleh tim pemenangan nasional. Dan nantinya Mbak Yeni sendiri apakah juga akan masuk ke dalam struktur dari tim pemenangan nasional, dan kalau dia sebagai apa? Mungkin bisa diperjelas dalam kesempatan ini. Terima kasih. Silakan, Pak. Jadi Mbak Yeni akan bergabung itu di struktur tim pemenangan nasional, dan beliau itu akan duduk di Dewan Penasehat bersama dengan Mbak Puan. Jadi ini sego bagaimana pemimpin wanita Indonesia, dan juga nanti ada lain-lain, itu adalah bagaimana kita memastikan satu hati bersama. Jadi itulah yang makanya Mbak Yeni dan Mbak Puan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi. Oh, di sini ya? Di mana? Terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan, saya Romo Yakobus dari Gereja Ortodoks Indonesia. Pertama-tama saya mengucapkan syukur dan selamat datang kepada Ibu Yeni yang bergabung dengan tim pemenangan Ganjar Mahfud. Saya ingin sampaikan kalau kebetulan saya juga bergerak di Banten bersama teman-teman relawan di sana. Dan di sana kita tahu bahwa di sana mayoritas Muslim, bahkan seluruh Indonesia mayoritas Muslim, dan di sana ada banyak sekali pesantren. Ada 7.000 pesantren di wilayah Banten, dan DPT-nya itu jumlahnya lebih tinggi daripada DKI Jakarta. Mohon lebih singkat. Kira-kira Mbak Yeni Wahid bisa bantu apa untuk memenangkan Ganjar Mahfud di wilayah Banten? Terima kasih. Itu dia. Oke. Ada yang mau sedikit setelah ini kita baca. Ya, insya Allah saya akan turun di sini. Mbak Yeni, Gus Durian. Baik, teman-teman sekalian, para narasumber, kita mau berikan kesempatan untuk workshop Pak Ustaz yang boleh tambahkan? Sebelumnya mungkin kalau boleh, Silakan. kita tutup dulu dengan doa. Boleh. Lalu kita kita workshop ya, kalau ya. Nah, dan demikian kalau boleh, mohon maaf nih, terima kasih Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai Bayani Indonesia yang menjadi suatu tembang yang mengingatkan bahwa politik itu digerakkan alam pikir dan alam rasa yang menyatu. Bahwa politik itu digerakkan oleh hati nurani, tapi juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pemimpin itu harus berjuang bagi kepentingan rakyat. Karena itu tadi Mbak Yeni menyampaikan kedekatannya dengan Prof. Mahfud, kedekatan beliau dengan Prof. Mahfud dengan Gus Dur, sosok yang sangat kita hormati bersama.
maka Mbak Yeni Wahid tidak hanya melengkapi, menyempurnakan, menambah energi yang berlipat-lipat luar biasa terhadap khususnya gerakan perempuan, khususnya gerakan pluralisme, khususnya gerakan di dalam menjadikan politik ini syarat dengan gerakan hati nurani. Maka kita juga akan melihat bahwa apa yang disampaikan tentang Prof. Mahfud MD sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong culun, sebagai sosok yang nanti akan mendapatkan penugasan bersama-sama melakukan reformasi hukum agar sesuai dengan budaya bangsa kita di dalam merubah sistem politik yang sangat liberal, itu semuanya itu menjadi kompetensi yang luar biasa dari Prof. Mahfud MD, dan getaran itu sekarang semakin luas, apalagi dengan tembang Mbak Yeni kita masuk dalam satu koneksitas rasa semangat untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih kepada Mbak Yeni, tembangnya luar biasa. Kami begitu terharu dengan tembang tadi. Usia saya udah 56 kali ini tadi mendengarkan tembang Mbak Yeni yang luar biasa. Ini baru pertama kalinya. Maka itu menggerakkan rasa kita semua, dan mengakhiri saya persembahkan pantun. Ganjar Mahfud kedepankan budi pekerti, bangun daya unggul bangsa penuh percaya diri, keduanya jujur dan pemimpin berprestasi, perkuat Indonesia agar semakin berdikari. Terima kasih. Pantun ini kami persembahkan karena olahan rasa dari Mbak Yeni. Baik pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini setelah deklarasi dari Yeni Wahid dan juga Gus Durian, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun News Versianus Wako. Rekan Versin, selamat siang. Baik, selamat siang rekan Sarah dan Tribunus sekalian. Betul bahwa baru saja dilangsungkan deklarasi dukungan dari Putri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid bersama barisan kader Gus Dur atau Padikarya Gus Dur mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD. Dan dalam deklarasi dukungan ini memang tadi tampak Tribunus sekalian dihadiri oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud yakni Arsyad Rashid, kemudian hadir pula Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud Andika Perkasa. Terpantau juga tadi hadir Ketua Umum Perindo Heritan Sudibyo, kemudian hadir pula Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Nah, tadi Tribunus sekalian dalam konferensi pers, Yeni Wahid mengatakan bahwa pihaknya akan siap melakukan kampanye setelah ini nantinya untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Nah, tadi juga sempat disinggung terkait dengan status dari suami Yeni Wahid yang saat ini menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia. Tadi Yeni Wahid mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan suaminya dan terkait dengan pilihan merupakan hak dari pribadinya masing-masing. Selain itu juga Tribuners sekalian, tadi juga Yeni Wahid sempat menyinggung terkait sebelumnya, Yeni Wahid sempat bertemu dengan bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju yakni Prabowo Subianto. Yeni Wahid menyatakan dirinya sudah berkomunikasi langsung dengan beberapa petinggi dari Partai Gerindra terkait dengan sikap politik yang dia sampaikan pada hari ini tadi. Dan Tribuners sekalian, bergabungnya Yeni Wahid dalam bergabung dalam barisan untuk mendukung Ganjar Mahfud, yakni Yeni Wahid sendiri akan ditempatkan di posisi dalam tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, dan dia akan ditempatkan menjadi Dewan Penasihat bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Baik, sekian rekan Sarah dan Tribunus sekalian yang bisa saya laporkan dari Hotel Borobudur Jakarta. Saya kembalikan ke studio. Baik, rekan Versin, mungkin satu lagi. Apakah tadi tidak terlihat apakah Ganjar dan juga Mahfud turut hadir dalam deklarasi tersebut? Adakah alasan khusus yang dikatakan oleh tim pemenangan Ganjar ini atau dari PDIP sendiri? Ya, baik rekan Tribunus sekalian, memang secara spesifik tadi rekan Sarah dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud belum menjelaskan kenapa Ganjar dan Mahfud tidak hadir dalam acara ini. Namun memang dalam pantauan tadi di lokasi memang sejak acara dimulai bahkan hingga akhir tidak terlihat yakni Ganjar dan Mahfud. Sebagaimana informasi yang diperoleh bahwa memang saat ini Ganjar sedang melakukan kunjungan
di luar Jakarta, dan Mahfud belum dikonfirmasi terkait apa alasan memang tidak hadir dalam acara deklarasi ini. Baik rekan Versin, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, itu tadi deklarasi resmi yang diberikan oleh Yeni Wahid dan juga Gus Durian terhadap calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dikatakan pula berdasarkan deklarasi tersebut, Yeni Wahid akan masuk ke dalam tim pemenangan Ganjar sebagai Dewan Penasehat bersama Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Namun memang diketahui ketika deklarasi tadi tidak dihadiri langsung oleh Ganjar maupun Mahfud. Dan pemirsa, kami juga telah menghimpun keterangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Berikut tayangannya untuk Anda. Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Nggak usah. Kalian kedengeran juga. Nggak usah pakai mic. Jangan Pak, pakai yang masuk. Mau mana mic-nya? Bang Topi. Ntar ada dua yang belum. Ya semua pakai handphone juga lepas nih. Lo pakai handphone ini. Lo aja sendiri kalau Sabar. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi gaya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika gigi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya food klub. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas, tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga, Mas? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit,
yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. Status Gibran mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan, sudah pamit. Kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Kan sudah pamit. Sudah menyerahkan KTA-nya, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya, ya, terima kasih. Yang lain. Penegasan, Pak. Dari KTA-nya dikembalikan ke DPC Solo, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Terkait KTA-nya, Pak. Dalam satu kalimat, Mas. Warna merah dan kuning sama enggak? Sudah tidak hadir, Udah jelas ya. Mas PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto. Kemarin MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut, kalau buat saya istilah Mati, Bu. Arabnya istiqomah, ikuti kata hati. Mic-nya nyala, Bu. Mengikuti kata hati pertama, karena ada kedekatan rasa dengan Ulang lagi, Mbak. Baik. Baik. begini. Ada yang kompeni masyarakat langsung, perawat masyarakat, kakak saya. Ada yang bidang seni, ada yang bidang anti korupsi, namun bidang politik kebetulan saya yang ditugasi untuk tetap mengibarkan bendera perjuangan Gus Dur, terus memperjuangkan nilai-nilai Gus Dur di masyarakat. Selanjutnya setelah deklarasi hari ini, apa kemudian Mbak bentuknya? Mbak Yeni Dalam hal tancap gas konsolidasi di
di lapangan. Mbak Yeni, ini kan tadi dibilang Bapak Capres, bagaimana dengan ceruk suara di Jawa Timur Mbak Yeni? Kalau sebelah kan ada Caimin yang digadang-gadang sebagai juru-jurunya NU nih. Kita berjuang semuanya. Mbak Yeni, ini kan Mbak Yeni bilang menurut hati nurani ya. Apakah melihat di sebelah itu terlalu politik dinasti sehingga tidak menjadi pilihan Mbak Yeni atau seperti apa? Semua putra-putri terbaik bangsa. Kita doakan yang terbaik untuk bangsa ini yang menang. Kalau ini sudah ketemu dengan suami karena suami Mbak Yeni kan di PSI dan itu mendukung Pak Prabowo. Gimana tanggapan Mbak Yeni? Saya dan suami ini keluarga kami keluarga yang demokratis. Jadi meskipun pilihan yang berbeda, kita saling menghormati pilihan masing-masing. Mbak, tadi kan disebut Gus Dur punya kedekatan semasa hidup dengan Mahfud MD khususnya. Kedekatan seperti apa sih Mbak? Bisa dijelaskan sebelumnya? Ya, dulu ini saya ceritain ya juga ya, waktu Gus Dur jadi presiden, Gus Dur manggil Pak Mahfud. Pak Mahfud, nanti Pak Mahfud gabung ya di kabinet saya. Jadi apa Gus? Menteri Pertahanan. Pak Mahfud kaget, dipikir jadi Menteri Pertanahan. Karena latar belakang beliau adalah orang hukum. Loh kok malah disuruhnya jadi Menteri Pertahanan, itu bukan pertanahan. Ini joknya salah satu untuk memperlihatkan kedekatan antara beliau berdua. Mbak Yeni, tapi Mbak Yeni dan Pak Mahfud sudah ketemu belum Mbak? Ya sering lah. Menyampaikan permintaan langsung ke Mbak Yeni untuk mendukung beliau dari Pak Mahfud? Kalau sudah hati antara hati dengan hati sudah langsung terkoneksi. Tidak ada ajakan secara langsung Mbak Yeni? Kalau dari sikap Mbak Sinta Wahid terhadap dari dukungan. Mbak Sinta Wahid itu siapa itu? Ibuku, jangan panggil Mbak. Ini terhadap dukungannya ini seperti apa Mbak? Dari pandangannya beliau? Ibu saya tidak kita libat-libatkan dalam politik praktis. Ibu saya tugasnya adalah mendoakan bangsa ini agar selalu selamat dari musibah, bencana dan bisa mencapai cita-citanya menjadi negara maju, rakyatnya sejahtera dan makmur. Mbak, dukungan ini langsung dikomunikasikan dengan Bu Mega atau bagaimana? Dukungan saya, dukungan politik sudah langsung kita komunikasikan ke TPN ya sejak awal. Ya, dengan Bu Mega saya terakhir kali bertemu pada waktu makan malam ketika ada acara ASEAN. Mbak ini kira-kira sebenarnya penggalangan umat itu gimana? Kalau kita kan Habib penggalangan. Masa strategi saya ceritain ya? Ya kan? Ya, boleh di-spill dikit gimana? Apakah masih akan turun ke safari ke Ponpes atau bagaimana gitu? Ya, pasti strateginya ini kasih lupa asal menunggangin dulu. Nanti kami tentu akan berkoordinasi dengan TPN strategi yang terbaik seperti apa. Mbak ini sempat ke Kartanegara, Mbak ini sempat ke Kartanegara sebelumnya apa? Dukungan ini sudah disampaikan juga ke Pak Prabowo? Saya tidak bertemu langsung dengan Pak Prabowo, namun saya bertemu dengan orang-orang terdekat beliau. Siapa Mbak? Saya sudah menyampaikan. Siapa Mbak ya? Rahasia lah. Oke. Siap. Makasih ya. Terima kasih Mbak. Ya, makasih banyak. Jadi Iya, Pak Arsyad, Pak Arsyad, Pak. Arsyad begitu Pak. Arsyad sedikit Pak. Begitu Pak. Maksudnya dulu nanti ya. Iya Pak. Thank you Pak Arsyad. Mas Hasto. Hasto mana ya? Pak Hasto mana Pak? Pak Hasto tadi mau konfirmasi nggak jadi Pak? Iya Pak Hasto Pak. Iya Pak Hasto. Emang boleh sekabur itu nggak ada katanya? Yang menjadi suatu tembang yang mengingatkan bahwa politik itu digerakkan alam pikir dan alam rasa yang menyatu. Bahwa politik itu digerakkan oleh hati nurani, tapi juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pemimpin itu harus berjuang bagi kepentingan rakyat. Karena itu tadi Mbak Yeni menyampaikan kedekatannya dengan Prof Mahfud, kedekatan beliau dengan Prof Mahfud dengan Gus Dur, sosok yang sangat kita hormati bersama. Maka Mbak Yeni Wahid tidak hanya melengkapi, menyempurnakan, menambah energi yang berlipat-lipat luar biasa terhadap khususnya gerakan perempuan, khususnya gerakan pluralisme, khususnya gerakan di dalam menjadikan politik ini syarat dengan gerakan hati nurani. Maka kita juga akan melihat bahwa apa yang disampaikan tentang Prof Mahfud MD sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong Jawa, sebagai sosok yang nanti akan mendapatkan penugasan bersama-sama melakukan reformasi hukum agar sesuai dengan budaya bangsa kita dalam merubah sistem politik yang sangat liberal, itu semuanya itu menjadi kompetensi yang luar biasa dari Prof Mahfud MD, dan getaran itu sekarang semakin luas, apalagi dengan tembang Mbak Yeni kita masuk dalam satu
koneksitas rasa semangat untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih kepada Mbak Yani, tembangnya luar biasa. Kami begitu terharu dengan tembang tadi. Usia saya udah 56 kali ini tadi mendengarkan tembang Mbak Yani yang luar biasa. Ini baru pertama kalinya. Maka itu menggerakkan rasa kita semua dan mengakhiri saya persembahkan pantun. Ganjar Mahfud kedepankan budi pekerti, bangun daya unggul bangsa penuh percaya diri, keduanya jujur dan pemimpin berprestasi, perkuat Indonesia agar semakin berdikari. Terima kasih pantun ini kami persembahkan karena olahan rasa dari Mbak Yeni Wahid. Terima kasih Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Merdeka. Merdeka! Salingan menyampaikan. Hidup Yeni Wahid! Saluan Nabi! Pantun berpantun, saya ngetik pantun. Boleh ya? Silakan Pak. Dulu. Kita berkumpul di Hotel Borobudur. Jaga. Untuk merayakan bergabungnya Mbak Yeni Wahid di paslon Ganjar Mahfud. Marilah kita bersyukur mendapat kekuatan yang kalau Mbak Yeni ini kemudian itu NU ini apa kulturalnya pasti nanti bisa akan banyak suara untuk Ganjar Mahfud. Setuju? Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh narasumber dan Mbak Yeni Wahid. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sekarang saya akan buka langsung sesi Q&A mobil khusus untuk teman-teman wartawan. Silahkan. Ada teman-teman? Ada satu di belakang. Iya. Silakan wartawan. Ini. Nanti dilihat ya, sebut nama. Assalamualaikum Mbak Yeni, saya Jihan dari Koran Tempo. Sebelumnya kan kalau dari yang saya tahu tidak hanya PDIP atau partai yang mendukung Mas Ganjar Mahfud yang melobi Mbak Yeni untuk merapat, tapi juga ada dari Nasdem, bahkan katanya juga menawarkan posisi cawapres sebelumnya. Ini kenapa akhirnya yang bisa mendirikan Mbak Yeni untuk merapat Ganjar Mahfud itu boleh disebut sedikit siapa? Itu aja. Mau langsung dijawab, Pak? Kalau jawaban saya singkat karena yang panjang itu sudah dikomunikasikan ya. Kalau karena saya orang itu, maka saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu istiqomah, ikuti kata hati. Ada lagi? Ya, silakan teman yang ada di belakang. Mbak yang ada di belakang. Ya. Selamat siang Mbak Yeni, Pak Arsya, Pak Andika, Pak Hari Kabu dan juga Mas Hasto. Saya Nabila Putri dari CNN Indonesia TV. Mohon izin untuk bertanya. Ini kan deklarasi dari Mbak Yeni sendiri disambut hangat gitu oleh tim pemenangan nasional. Dan nantinya Mbak Yeni sendiri apakah juga akan masuk ke dalam struktur dari tim pemenangan nasional, dan kalau iya sebagai apa? Mungkin bisa diperjelas dalam kesempatan ini. Terima kasih. Jadi Mbak Yeni akan bergabung itu di struktur tim pemenangan nasional, dan beliau itu akan duduk di Dewan Penasehat bersama dengan Mbak Puan. Jadi inilah contoh-contoh bagaimana pemimpin-pemimpin wanita Indonesia dan juga nanti ada lain-lain, itu adalah bagaimana kita memastikan satu hati bersama. Jadi itulah yang makanya Mbak Yeni dan Mbak Puan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi. Oh, di sini ya? Iya. Di mana? Ya.
Terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan saya Romo Yakobus dari Gereja Ortodoks Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan syukur dan selamat datang kepada Ibu Yeni yang bergabung dengan tim pemenangan Ganjar Mahfud. Saya ingin sampaikan kalau kebetulan saya juga bergerak di Banten bersama teman-teman relawan di sana. Dan di sana kita tahu bahwa di sana mayoritas Muslim, bahkan seluruh Indonesia mayoritas Muslim, dan di sana ada banyak sekali pesantren. Ada 7.000 pesantren di wilayah Banten dan DPT-nya itu jumlahnya lebih tinggi daripada DKI Jakarta. Kira-kira Mbak Yeni Wahid bisa bantu apa untuk memenangkan Ganjar Mahfud di wilayah Banten? Terima kasih. Ada yang mau sedikit ini Pak? Ya, insya Allah saya akan turun di sini. Mbak Yeni, Gus Durian. Baik, teman-teman sekalian, para narasumber, kita mau berikan kesempatan untuk workshop Pak yang boleh tambahkan? Sebelumnya mungkin kalau boleh, silakan kita tutup dulu dengan doa. Boleh. Lalu baru kita lakukan workshop ya. Ya. Nah, dan mungkin kalau boleh, mohon maaf nih, minta langsung Pak Kiai, mohon maaf, Pak Kiai Bayani bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Haritanu, Bapak Arsyad Rasid, Bapak Andika Perkasa, Bapak Hasto Kristianto, Bapak Ustaz Tokan, Bapak Arwani, Bapak Kodrat Syah, Bapak Henry Suparman, Bapak Ahmad Rafiq, Kiai Muhyiddin Ishak yang masih dalam perjalanan, segenap jajaran pengurus partai yang telah hadir pada hari ini, segenap simpatisan dari Ganjar Mahfud, wabil khusus mereka yang ada dalam TPN, dan itu yang sangat dekat di hati saya, para kiai, para gus, para ning, dan seluruh warga Nahdien maupun kader Gus Dur yang telah hadir pada hari ini. Sebelum saya speak politik, kalau boleh saya minta izin untuk nembang sedikit Mas. Kenapa sih mau nembang? Karena kayak orang Jawa, orang Jawa itu diikat oleh nilai, dan ini adalah sebuah tembang yang luar biasa. Tembang ini ditulis oleh Sultan Agung Hamengkubuwono dari Serat Sosro Gending. Isinya adalah tentang nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tibalah saat untuk memilih dalam pemilu presiden 2024. Setelah sekian lama perenungan, pergulatan pemikiran, diskusi yang panjang, dan sejumlah ikhtiar batin yang kami lakukan, kami akhirnya berketetapan hati untuk mengambil keputusan. Pilpres merupakan ajang memilih pemimpin secara demokratis. Oleh karena itu, kita tidak perlu saling mencaci maki walaupun berbeda pilihan. Jangan sampai Pilpres menjadi ajang pecah belah di antara anak bangsa. Hadapi semuanya dengan riang gembira. Setelah Pilpres usai, semuanya kembali bersatu dalam rumah Indonesia. Indonesia adalah negara besar. Persatuan nasional tetap menjadi basis yang penting bagi upaya kita untuk membangun bangsa ini ke depan. Seperti kata sahabat saya, Pak Arsyad Rasid, kita boleh bertanding, namun tujuannya tetap adalah untuk bersatu.
Jalan inilah yang perlu kita jaga. Jalan menjalin persatuan nasional, apapun perbedaan pilihan politiknya. Jangan tukar persaudaraan dengan permusuhan hanya karena kita beda kubu. Seruan ini perlu kami kemukakan karena pengalaman 2 kali pilpres. Perbedaan itu begitu tajam sekali terasa di masyarakat. Kami berharap kejadian itu tidak akan berulang lagi. Kita satu saudara, kita bangsa Indonesia. Berpolitik secukupnya, ber-Indonesia selamanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu tahapan pilpres paling penting yaitu pendaftaran capres-cawapres telah usai dilakukan. Seperti yang diketahui bersama, ada 3 pasangan calon yang telah mendaftar. Bapak Anies Rashid Baswedan dan Pak Muhaymin Iskandar, Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Mahfud MD, serta Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Semuanya adalah kandidat yang merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Kita yakini program-program mereka semuanya adalah untuk kebaikan bangsa Indonesia. Sebuah bangsa besar dengan berbagai problem dan persoalan yang harus diatasi bersama. Indonesia harus dipimpin untuk bisa mencapai impian, untuk keluar dari middle income trap, dari negara berkembang menjadi negara maju. Dan kami yakin semua kandidat ingin membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil, lebih makmur, lebih sejahtera, maju dan berdaulat. Saya telah melakukan sejumlah perjalanan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, terutama basis para kader Gusdur, di mana saya simpulkan bahwa keberlanjutan program pembangunan menjadi kunci keinginan dari masyarakat. Apa yang sudah dicapai dalam pemerintahan Presiden Jokowi harus kita teruskan dan harus kita sempurnakan untuk menuju Indonesia emas 2045. Dengan kata kunci keberlanjutan program, maka dalam proses diskusi pilihan kami mengerucut dari 3 nama menjadi 2. Dan pada titik ini menjadi 1 di antara 2. Tak mudah untuk menetapkan pilihan. Namun, kenapa tadi saya memulai dengan menembang sebuah lagu yang berjudul Roso Pangroso. Roso Pangroso itu artinya hati. Hati itu lebih tinggi makomnya, tingkatannya, derajatnya daripada rasionalitas. Hati itu lebih tinggi tingkatnya dari sekedar pikiran-pikiran semata. Hati itu selalu mengalahkan pikiran-pikiran kalkulatif, pikiran-pikiran penuh perhitungan. Karena itu, seperti lagu Roso tadi, antara rasionalitas dan hati, tetap hati yang menjadi patokan. Ada kedekatan rasa yang susah untuk digambarkan dalam sebuah penjelasan ilmiah dan rasional. Inilah yang menjadi landasan bagi kami untuk menambahkan pilihan. Profesor Dr. Mahfud MD adalah orang yang selama ini dekat dengan kami. Beliau adalah orang NU yang juga kader Gusdur. Kedekatan ini tentu sudah berlangsung lama. Kedekatan yang terjalin sejak Gusdur masih ada. Kami melihat Pak Mahfud MD merupakan sosok yang dibawa Gusdur untuk menegakkan hukum di Indonesia. Konsistensi Mahfud MD dalam hal ini telah teruji. Mahfud juga merupakan sosok yang memperjuangkan pluralisme sebagaimana garis perjuangan Gusdur selama ini. Dari masa ke masa. Karena kedekatan Roso tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami, barisan para kader Gusdur,
menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo. Ini semua kita ke depan untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yeni, terima kasih atas inspirasi getaran vibrasi. Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Nggak usah. Kalian kedengeran juga. Nggak usah pakai mic. Udah aman Pak, pakai aman Pak tuh. Mana mic-nya? Bang Topi. Ntar ada itu ada 2 yang belum. Ya semua pakai handphone juga lepas nih. Lo pakai handphone ini. Lo aja sendiri kalau gitu nanti. Sabar. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya food klub. Intensinya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukkan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari E.F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan
saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar sepersen pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. Status Gibran gimana? Mundur, dipecatkah atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan, sudah pamit. Kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Kan sudah pamit. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya, ya. Terima kasih. Yang lain. Penegasan Pak. Dari KTA-nya dikembalikan ke DPC Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegaskan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bukan hanya di HP-mu, scan logonya sekarang. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden akan bertarung demi menggait suara rakyat di setiap wilayah di Indonesia. Survei Indikator Politik Indonesia membeberkan dari 10 wilayah di tanah air, Prabowo Subianto menang di 6 provinsi, Ganjar Pranowo unggul di 3 provinsi, dan Anies Baswedan hanya menempati posisi teratas di DKI Jakarta saja. Ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 yang telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU diprediksi akan bertarung sengit berebut suara di sejumlah wilayah Indonesia. Ketiganya dianggap memiliki potensi dan ceruk suara tersendiri. Baik itu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Indikator Politik Indonesia merilis elektabilitas 3 pasangan calon presiden berdasarkan sebaran dukungan di 10 wilayah. Capres yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto unggul di 6 provinsi, yakni Sumatera, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat. Ganjar Pranowo menempati posisi teratas di 3 wilayah, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara Anies Baswedan hanya menang di DKI Jakarta. Ini Pak Prabowo mengalami tren positif di Sumatera, Mas Ganjar trennya turun, Mas Anies juga demikian. Tapi tren penurunan Pak Ganjar selupnya lebih besar ya. Sejak beberapa bulan lalu Banten sudah diambil alih, awalnya Anies, sekarang udah penguasanya Prabowo Subianto. Sementara Mas Ganjar dibanding Juni ada tren kenaikan dari 14,9 jadi 25%. DKI Jakarta penguasanya masih Mas Anies tapi trennya stagnan. Sementara Pak Prabowo meskipun tertinggal di peringkat ketiga tapi trennya positif. Kemudian untuk wilayah Jawa Barat, ya Jawa Barat demikian.
Pak Prabowo ada kenaikan dibanding bulan lalu ya, tetapi kenaikannya hanya 3%. Mas Anies juga naik, Mas Ganjar turun. Jateng DIY ini gabungan 2 provinsi, hasilnya demikian. Mas Ganjar masih unggul jauh. Akankah Prabowo kokoh mempertahankan keunggulan di 6 wilayah tersebut? Mampukah Ganjar atau Anies merebut pemilih di basis wilayah berbeda? Tim TV One mengabarkan. Dari 10 wilayah di Indonesia, calon presiden 2024 Prabowo Subianto unggul di 6 provinsi dibandingkan Ganjar yang hanya menang di 3 wilayah. Sementara Anies Baswedan berada di urutan teratas di DKI Jakarta saja. Dan berikut hasil elektabilitas survei indikator. Kemudian untuk di Lampung yang unggul yakni Prabowo Subianto 45,9%. Ini ada 10 wilayah, tidak semuanya memang, tapi paling tidak keterwakilan pemilih. Baik itu di Banten yang unggul masih Prabowo Subianto 41,9%. Ini berdasarkan survei indikator di DKI Jakarta. Di DKI Jakarta yang unggul pemirsa adalah Anies Baswedan sebesar 40,3%. Kemudian disusul dengan Ganjar Pranowo. Dari 10 wilayah, Prabowo unggul di 6 provinsi, Ganjar 3 provinsi, dan Anies hanya di DKI Jakarta. Ya, DKI Jakarta ini kalau tidak salah memiliki jumlah total sekitar 4% dari seluruh suara secara nasional, Andro ya. Kemudian kalau kita lihat pemirsa di Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta yang unggul adalah Ganjar Pranowo sebesar 64%. Kalau kita lihat hanya Jawa Tengah saja masih tetap Ganjar yang unggul 63,2% karena memang disinyalir Jawa Tengah ini merupakan kandang banteng, yaitu kandangnya untuk suara paling besar di situ adalah simpatisan dari PDI Perjuangan. 3 wilayah berarti Ganjar ya. Jawa Tengah, DIY, dan juga yang tadi Jawa Timur. Jawa Timur, Jatim, Jateng, dan juga DIY. Yang unggul adalah Ganjar Pranowo. Memang suara di Jawa Tengah, di Jawa Barat, dan juga Jawa Timur ini sangat signifikan. Tapi yang Prabowo Subianto tadi di Jawa Barat nih kita lihat bersama. Mungkin ada yang menyangka di Jawa Barat suaranya Anies, tapi ternyata hasil survei dari indikator yang unggul di Jawa Barat sementara ini adalah Prabowo Subianto. Ya, kemudian kalau di Sumatera Utara pemirsa, Prabowo Subianto unggul yaitu sebesar 37,2%. Angkanya tidak terlalu jauh dengan Anies Baswedan, oke masih di kisaran sekitar 6% Andro. Kemudian disusul dengan Ganjar Pranowo sebesar 25,3%. Kemudian di Sumatera Selatan ini ternyata dominan 50,9% unggul yaitu Prabowo Subianto disusul dengan Ganjar Pranowo 22,3% dan Anies Baswedan 14,7%. Itu kalau misalkan kita melihat angka-angka berdasarkan bagaimana elektabilitas masing-masing calon presidennya. Kita belum membedah bagaimana kalau mereka bersanding melihat elektabilitas mereka ketika mereka bersanding dengan calon wakil presiden yang sudah ditetapkan. Capres-Cawapres ya. Pemirsa, setelah 3 pasangan Capres-Cawapres mendaftar ke KPU, pertanyaan yang muncul adalah 2 pasangan mana yang akan lolos ke putaran kedua. Di putaran kedua, siapa pula yang akan menang? Kita akan coba meneropongnya pemirsa lewat survei terbaru dan juga psikologi pemilih setelah keikutsertaan Gibran di Pilpres mendatang yang menuai pro dan kontra. Saat ini pemirsa telah bergabung 2 orang profesor di bidang politik. Ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia yaitu ada Mas Burhanuddin Muhtadi dan juga ada pakar psikologi politik yaitu ada Pak Hamdi Muluk. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Sore Tisa, Andro, Ya. Prof. Hamdi. Ya, Selamat sore, Andro. Oke, pertama saya ingin menuju ke Mas Burhanuddin Muhtadi terlebih dahulu. Kalau kita lihat survei terbaru Anda nih, pasangan Anies Mohaimin ini menangnya di DKI Jakarta. Apa kemudian faktor yang menyebabkan ia kalah di daerah-daerah lainnya? Ya, sebelum jawab pertanyaan Tisa, saya ingin memberikan informasi lebih detail terkait dengan jumlah sampel. Jadi sampel survei kami di awal Oktober yang dikutip oleh TV One, itu sampel totalnya 4.300 responden. Ada oversample di 12 provinsi, 10 diantaranya adalah populasi provinsi terbesar se-Indonesia, mulai dari Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan,
Sumsel, Lampung, Banten, DKI, dan seterusnya. Nah, penting saya sampaikan, sampel basis memang 1.200 responden, ini untuk analisis nasional, tetapi di beberapa provinsi yang kita oversample, itu masing-masing sampelnya itu sekitar 350 sampai 400 responden. Jadi kalau mau di breakdown berdasarkan 10 provinsi yang ditampilkan tadi oleh TV One, itu cukup. Margin of error-nya sekitar 4,9 sampai 5, sekian persen. Jadi cukup ya. Jadi bukan survei nasional saja, tetapi bisa di zoom in sampai pada tingkat provinsi yang tadi saya sebut. Nah, pertanyaan Tisa tadi, mengapa Anies baru unggul di DKI Jakarta? Pertama, DKI Jakarta adalah provinsi yang pernah dipimpin oleh Anies Baswedan. Jadi jawaban paling mudahnya karena memang Anies DKI Jakarta adalah kandang Anies. Tetapi seringkali ya publik mengasosiasikan Anies unggul di Jawa Barat atau di Banten atau di beberapa provinsi di Sumatera. Data menunjukkan, ini bukan hanya kali ini saja, Tisa, kami barusan rilis survei, baru saja selesai, lebih terbaru untuk mengukur efek putusan MK, ternyata sama polanya. Anies masih ketinggalan dengan Pak Prabowo di Jawa Barat dan di Banten. Dan Pak Prabowo masih struggling, terutama di wilayah Jawa Tengah. Jadi memang ada beberapa hal yang menurut saya tidak terlalu mengejutkan, tetapi pergerakan dan sekaligus pertempuran elektoral lagi-lagi masih di 10 provinsi dengan jumlah populasi terbesar yang tadi ditampilkan oleh TV One. Prof. Burhan, ini faktornya apa? Kecenderungan pemilih sehingga di wilayah Jawa Barat yang unggul Prabowo Subianto. Bukan Anies Baswedan, ini cukup mengejutkan juga karena selama ini kesannya Anies identik dengan Jawa Barat. Jadi kalau kita lihat data tren yang tadi sempat ditampilkan oleh TV One, Anies pernah unggul di Jawa Barat dan di Banten. Tetapi keunggulannya itu terjadi akhir 2022 hingga awal 2023. Nah, sejak kuartal kedua sampai sekarang di tahun 2023, Prabowo menyalip Anies di provinsi tadi. Nah, salah satu penyebabnya adalah basis Anies dan Pak Prabowo itu pada dasarnya berasal dari universe yang sama, yaitu mereka yang pernah memilih Pak Prabowo di 2019 dan 2014. Nah, ketika Prabowo masuk ke dalam pemerintahan, ada die-hard Prabowo yang sangat kecewa karena pilihan Pak Prabowo masuk ke dalam pemerintahan yang lari ke Anies. Tetapi seiring dengan ada dua penyebabnya ya, Andro. Satu, seiring dengan kinerja sosialisasi Pak Prabowo dan timnya. Nah, kita punya data lengkap di 200-an slide yang kita sudah upload ya ke website kami. Survei awal Oktober, survei pertengahan Oktober menunjukkan kinerja sosialisasi Pak Prabowo itu lebih bagus dibanding timnya Anies, terutama di media televisi, kemudian di baliho spanduk, itu orang lebih banyak melihat baliho spanduk, stiker, dan kerja-kerja medsos Pak Prabowo. Sementara Anies agak kurang, terutama di 6 bulan terakhir, di provinsi-provinsi kunci tadi. Yang kedua, itu ada kaitannya dengan peningkatan approval rating Pak Jokowi. Nah, ini penting, ketika approval rating Pak Jokowi turun, seperti yang kita temukan November 2022, itu elektabilitas Anies naik, menyalip Pak Prabowo saat itu, dan mendekati elektabilitas Ganjar, yang saat itu berada di peringkat pertama. Tetapi ketika approval rating Presiden Jokowi meningkat tajam di sepanjang 2023, calon presiden yang dianggap bukan bagian dari pemerintahan sekarang, ya kita sebut saja sebagai capres antitesa seperti Mas Anies, itu dirugikan. Jadi hubungan antara approval rating Pak Jokowi dengan Anies Baswedan itu terbalik. Kalau approval Pak Jokowi naik, elektabilitas Anies tertekan, atau sebaliknya. Jika approval rating Pak Jokowi turun, yang paling diuntungkan adalah Anies Baswedan. Oke, sekarang saya ingin ke pakar psikologi komunikasi politik yaitu Pak Hamdi Muluk. Prof. Hamdi, kalau kita melihat sekarang ini kan dinamikanya juga berubah ya, setelah Gibran resmi
menjadi calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto. Nah, Anda melihat secara psikologisnya ini akan seperti apa? Apakah akan ada swing voters yang dulu mungkin pro kepada Jokowi, mungkin akan pindah ke PDIP, atau mungkin yang memang setia dengan Pak Jokowi akan tetap memilih Pak Jokowi, memilih Gibran? Ya, mungkin tadi saya memberikan sedikit komentar juga kenapa misalnya Pak Prabowo unggul di provinsi-provinsi yang disebutkan tadi. Nah, ini kurang lebih memang itu adalah basis atau modal suara Pak Prabowo yang 2019, 2014 juga itu Prabowo menang di situ. Nah, jadi sebenarnya tidak terlalu mengherankan. Dulu karena waktu itu kan pertarungan Prabowo dengan Jokowi. Jadi Prabowo juga cukup bagus suaranya di Jawa Barat. Nah, sekarang kan Jokowi tidak masuk dalam peta pertarungan. Nah, tentu modal dasar Pak Prabowo di beberapa provinsi itu balik lagi ke Pak Prabowo sekarang. Itu penjelasannya. Nah, basis-basis tradisional misalnya PDIP di Jawa Tengah, nah dari dulu tuh siapapun calon dari PDIP akan dipilih karena itu basis PDIP memang. Jawa Timur, nah dulu kan juga dimenangkan oleh Pak Jokowi, tapi nggak terlalu besar juga sebenarnya marginnya begitu. Nah, termasuk juga tadi nah betul kalau yang DKI saya setuju karena memang exposure Pak Anies itu lebih besar di Jakarta. Nah, tadi pertanyaan Anda saya kurang nangkep tadi. Ya, Pak, begini, kalau misalkan baru, garansi rangka Honda jadi 5 tahun buat semua tipe motor. Dari Matic, Bebek, Sport, Big Bike, sampai motor listrik. Tanpa batasan jarak tempuh. Terima kasih untuk selalu bersama Honda. dengan melihat kondisi dinamika yang ada, apakah akan ada swing voters? Orang yang dulu pro dengan Pak Jokowi, apakah tetap akan memilih Gibran atau mungkin akan lebih memilih kepada PDIP? Oh ya, jadi harus kita bedah dulu. Basis pemilih Pak Jokowi itu dulu hampir 90, kalau nggak salah saya 90% sekian itu pemilih PDIP itu dulu memilih Jokowi, ya karena memang Jokowi adalah representasi kader PDIP dan dia jadi presiden. Nah sekarang masalahnya adalah PDIP sudah punya calon sendiri, ya Ganjar Pranowo dan Mahfud. Sementara kader PDI yang lain juga yang mungkin diasosiasikan adalah, bukan diasosiasikan lagi, memang sejatinya adalah putra Jokowi, tapi berada di tempat lain. Jadi memang ada kemungkinan, artinya kalau bahasa anak sekarang, pemilih Jokowi itu galau sebenarnya. Apakah mau tetap setia dengan basis kepartaian, maksudnya tentu calon PDIP adalah Pak Ganjar dan Mahfud gitu ya. Nah, masalahnya Pak Jokowi kan sekarang anaknya sendiri maju tapi di kubu yang lain. Nah, tentu akan ada perpindahan dari pendukung Jokowi dulu ya. Nah, kita tidak tahu kita belum punya survei, mungkin Pak Burhan yang punya, Prof Burhan yang punya. Apakah misalnya pemilih PDIP itu tetap loyal kepada calon yang di-endorse PDIP, tadi Ganjar gitu loh. Tapi kan suara Jokowi yang 80 juta sekian itu dulu tidak hanya berasal dari pemilih PDIP. Nah, itu yang potensial akan bisa swing ke Gibran gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat angkanya masih tipis-tipis, misalnya kalau kita total secara nasional, datanya indikator ini tadi ini kan dipotret di 10 provinsi dikasih oversampling gitu loh. Nah, kalau mau mengukur nasionalnya lagi dengan 4.300 itu ada metodologi sendiri sih. Tapi kalau yang standar 1.200 tadi saya tidak tahu ya angka nasionalnya berapa. Kan masalahnya di kita ini jumlah penduduk juga beda-beda kan. Jadi ada yang mengatakan sebenarnya kalau mau menang dulu cukup di Jawa aja. Karena Jawa itu sudah sekitar 57% suara nasional gitu. Jadi kalau sudah memenangkan suara
provinsi di Jawa, yang lain-lain tidak terlalu berpengaruh misalnya. Tadi yang disampel oleh Pak Burhan dinaikin populasinya itu 10 provinsi di luar Jawa yang proporsi suaranya cukup signifikan gitu loh. Nah, jadi menjawab pertanyaan Anda tadi, singkatnya memang bisa sekarang bahwa basis kubu Pak Jokowi, suara Jokowi dulu dengan pertarungan 2 calon melawan Prabowo. Nah, sekarang kan sebagian terbagi jadinya, ya. Jadi mungkin basis pemilih PDIP yang loyal tetap milih Ganjar gitu, tapi yang dulu memilih Pak Jokowi di luar di luar PDIP, nah mungkin tersebar. Nah, dugaan saya memang tersebarnya kali lebih banyak ke Prabowo Gibran karena ada faktor putra presiden di situ. Prof. Hamdi, dari sisi psikologi politik meyakini bahwa suaranya terbelah ketika Gibran sudah bergabung bersama dengan Prabowo. Tapi tadi angka membuktikan bahwa Jawa Tengah masih dikuasai merah. Ternyata Ganjar masih unggul di Jawa Tengah. Sesaat lagi, Prof. Burhan, Prof. Hamdi menanggapi hanya di Kabar Petang, pemirsa. Sekali lagi terima kasih sudah hadir pada hari ini, Pak Maji. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun ke-72 dari TNI, dan secara khusus seperti 2 tahun yang lalu, Pak Maji, ini dirayakan di Cilegon, Banten. Bukan tanpa alasan, Pak, ya. Mengapa dirayakan di Cilegon, dan bukan tanpa alasan Cilegon ini secara fisik ataupun secara alasan khusus dilaksanakan di sini, Pak Maji, ya. Ya, betul. Satu-satunya tempat di mana semua sistem senjata atau alut utama sistem senjata bisa dipertontonkan atau diperlihatkan kepada masyarakat itu memang harus di tepi pantai. Jadi sebenarnya pernah dilakukan di dermaga ujung Surabaya, tapi lalu lintas lautnya itu sangat crowded, kan dekat di Selat Madura dan sempit tempatnya. Jadi akhirnya memang tidak maksimal, dan di Cilegon ini Selat Sunda itu sangat terbuka, jadi demonstrasi dengan senjata tajam itu dampak negatif atau itunya sangat minim. Jadi dan inilah salah satu hal yang ingin diperlihatkan oleh TNI yang merayakan, atau sebenarnya puncak perayaannya ada di Cilegon. Tapi tentu saja bukan hanya di sini saja. Kita tahu tentara kita berada di seluruh Indonesia, sehingga tadi juga sempat kita ikuti bagaimana di Bandung juga di beberapa Kodam juga merayakan hari ulang tahun TNI ini ke-72 tahun, dan kita akan mengikuti bagaimana puncak perayaan yang akan berlangsung di Cilegon. Saat ini kita masih menantikan kehadiran dari Inspektur Upacara, yaitu Presiden Joko Widodo yang nanti akan memimpin upacara ini. Nanti upacara rencananya akan dimulai sekitar pukul 8 ini. Jadi kita masih menanti kehadiran dari Inspektur Upacara, dan tentunya akan ada hal yang penting yang disampaikan oleh Inspektur Upacara, dan tampaknya tidak hanya akan menjadi hal yang normatif ya, Pak Maji, yang akan disampaikan ya. Apa pentingnya pidato yang disampaikan Inspektur Upacara di hari peringatan Hari Ulang Tahun TNI kali ini? Tentu seperti tradisinya setiap tahun, pidato Presiden di hadapan TNI adalah sebenarnya semacam perintah, perintah harian yang melihat capaian di masa 1 tahun sebelumnya dan apa yang ingin diharapkan dicapai oleh TNI di tahun mendatang. Jadi jelas pidatonya tidak bersifat normatif, tidak hanya basa-basi, tetapi ada butir-butir penting yang nanti kita lihat yang merupakan semacam perintah yang harus dilaksanakan oleh jajaran di bawahnya. Jadi bukan hanya evaluasi ke belakang, tapi ini juga titik dari sini ke depannya seperti apa arahan dari Panglima tertinggi di sini, yaitu sebagai selaku Presiden mengarahkan Tentara Nasional Indonesia untuk kedepannya. Ini yang akan disampaikan dalam pidato tersebut ya. Dan ini yang menarik memang kali ini banyak sekali yang terlibat di dalam upacara. Kita tahu ada lebih dari 5.900 personil yang terlibat, dan bahkan masyarakat di sini ada setidaknya diperkirakan oleh tim kami yang berada di sana 2.000 masyarakat yang mengambil bagian. Ini juga menarik melihat temanya bersama rakyat TNI Kuat ini. Dan apa yang bisa dibaca kalau dari temanya ini, Pak Maji? Ya jelas mau tidak mau kita tidak bisa lepaskan itu dengan tahun politik
2018 dan 2019. Betul, ya. Jadi ini temanya itu jelas mengingatkan kepada kita semua bahwa tentara nasional Indonesia dengan tekanan kuat pada nasional dan Indonesia itu adalah bagian dari masyarakat. Jadi bagaimanapun TNI berbeda dengan tentara profesional di banyak negara barat terutama. Itu betul-betul tentara yang lahir dari rakyat. Hanya sedikit negara di dunia yang punya organisasi militer yang lahir dari masyarakat sendiri, kemudian tumbuh menjadi tentara yang profesional. Tidak banyak negara. Kebanyakan negara itu tentara dibentuk bersamaan dengan lahirnya negara. Tapi ini tidak. Tentara kemudian dari laskar yang tidak berpengetahuan berperang menjadi kemudian sebuah organisasi militer modern seperti sekarang ini. Ini melihat kelahirannya mulai dari BKR pada saat itu ya, hingga menjadi tolong dikoreksi kalau saya TRI pada waktu itu, Tentara Rakyat Indonesia. Ini yang membedakan. TRI itu Tentara Rakyat Indonesia, namanya itu karena memang personilnya pun memang rakyat yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan pelatihan khusus gitu untuk militer ya. Dan ini dibawa terus hingga sekarang begitu ya. Paling nggak itu yang selalu diingatkan kepada generasi demi generasi. Kalian tahu bahwa kita dulu lahirnya itu dari rakyat. Kita bukan dari elit atau gitu. dari kelompok apapun. Kita itu dari rakyat. Itu yang menjadi pegangan bagi TNI juga ke depan nantinya. Jadi bukan sebuah kelompok tertentu yang membentuk militer gitu bukan, tapi benar-benar dari rakyat begitu ya. Mengapa semangat ini penting dipegang oleh personil TNI saat ini? Karena di era keterbukaan sekarang ini banyak godaan untuk kemudian tentara bisa lupa pada jati diri ya, tentara nasional Indonesia ya. Godaan-godaan itu juga termasuk godaan